lama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah, jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu Perempuan. 99% kata dokter adalah perempuan. Wah, Masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi Insya Allah secantik ibunya ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan. Jadi ini pertama kalinya. Sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu ya, lebih dekat dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru. Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi ke dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak, gitu dok ya, boleh ya. Jadi tapi antingnya kita udah siapin. Nah ya, hadiah dari adiknya Ica ya. Hadiah dari adik Ica. Jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi ngasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, artinya udah ada. Nah ini karena kita hari ini hari terakhir kita memutuskan nih, kita mau tindik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat ya. Itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana. Karena kan yang hamil Ica ya. Kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya. Kalau Icanya siap ya monggo, bismillah ya. Kalau saya sih 6, 7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya. Kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, wah saya sih siap Insya Allah ya. Dan ada Prof Hamim juga di sini kan. Jadi Insya Allah kita bisa konsultasi juga dengan yang ahlinya lah gitu, yang expert itu ya. Jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya Prof, saya masuk ke ruang operasi. Melihat semua prosesnya, begitu tangisan pertama itulah yang bukan mengazankan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamim, Ica langsung nangis gitu ya. Terus saya masih kebayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya. Pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir ya. Mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban. Jadi Allah berikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau buat saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia. Kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat gitu ya, saya lihat Pak ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis ya. Jadi kalau Ica gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi yang bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya. Kita kayak wah ternyata bener gitu, 99% dan akhirnya menjadi 100. Mungkin nanti Kak Rudi jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Oh kakak diikat rambutnya? Enggak, iya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan. Karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple-couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu lengket sama ayahnya, jadi mungkin ayahnya juga harus siap buat tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya. Oh iya. Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran. Jadi
beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah, ya. Sekarang apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju-baju bayi, perlengkapan kan. Nyata Ica sudah mensiapkan itu dan memang kalau Ica bilang pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga. Apalagi untuk kakak-kakaknya, yang tadi 2 orang itu udah dikenalin terus responnya punya adik gitu. Nah jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi mereka nggak ada di rumah sakit ini, mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8 ya? Mereka jam 8, nggak jam 10 Oh, jam 10 ya? Soalnya tadi mau lebih, sebenarnya mereka tuh gini, kan kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21. Terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa bunda sama ayah nggak pulang dulu ya, karena memang ternyata bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuman kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu, jadi nggak apa-apa di rumah dulu biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu di tanggal 22 sekitar jam 10 pagi. Masuk kamar langsung yang dicari udah, Assalamualaikum, babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu udah teriak-teriak mereka. Mereka belum tahu nama ya. Jadi yang mereka teriak Deru gitu ya. Jadi Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari sebenarnya dari yang waktu 2019 kan. Iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru. Jadi dari lorong mereka udah teriak. Ica juga udah denger dari kamar kan, cuma nggak bisa ngapa-ngapain kayak, waduh, ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka heboh banget sih, antusias. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Mana adik gitu. Jadi mereka semangat sekali. Oh udah dikasih tahu sama Prof ya. Jadi begadang. Karena bayi memang kan ada fase-fase ya, begitu dia baru lahir menyusu tiap 2 jam ya. Kita juga standby terus. Dari kemarin makanya ini agak kurang tidur aja ya, tapi tetap cantik. Iya, oke ya. Jadi kita siaplah dengan semua konsekuensi yang harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya. Jadi insya Allah siap untuk begadang. Dekorasinya udah Ica siapin 3 bulan yang lalu, jadi udah ada tuh di rumah ya. Tapi nggak yang terlalu heboh gitu, nggak sih ya. Paling memang barang-barang keperluan dia gitu, kayak box bayinya, kemudian perlengkapan semualah yang buat dia nanti bisa pakai gitu ya. Tapi nggak ada yang terlalu heboh gitu. Kalau saya agak bingung ya. Ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk ya cara gendong. Kemarin belajar lagi sama suster ya. Kemudian cara mandiin bayi. Jadi kan tiap jam 6 pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian airnya bagaimana, hangat apa enggak gitu, segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi, kan 7 tahun yang lalu ya kurang lebih. Jadi memang harus banyak belajar supaya bayinya tetap sehat lah, insya Allah. Pak Ica, anak ketiga masih baby blues nggak? Kenapa? Anak ketiga ini masih Baby baby blues. Alhamdulillah enggak, dan jangan sampai ya. Tapi sejauh ini support system yang dari Carude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali gitu. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih, Mudah-mudahan enggak ya. Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah. Cuman waktu pas Rendra itu sempet karena kan itu kehamilan pertama dan anak pertama ya. Jadi ketika ya bayi kan ada fasenya di mana dia nangis, terus kita bingung kayak tapi kok dia nggak mau nyusu gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung loh gitu. Terus cuma ditenangin sama suster kayak nggak apa-apa, ini hal yang biasa gitu, karena kita baru adaptasi juga, babynya juga masih mencari semuanya gitu. Yang penting tetap tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya.